Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Oktaviana, NIM 1913003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ide dan ideologi politik. Pengertian ideologi. Ideologi adalah salah satu konsep paling kontroversial yang dihadapi dalam politik analisis. Meskipun istilah tersebut sekarang cenderung digunakan dalam arti netral untuk merujuk pada mengembangkan filosofi sosial atau pandangan dunia yang di masa lalu sangat negatif atau konotasi merendahkan. Selama karirnya yang terkadang berliku-liku, konsep ideologi umumnya digunakan sebagai senjata politik untuk mengutuk atau mengkritik kredo atau doktrin saingan. Istilah ideologi diciptakan pada tahun 1796 oleh filsuf Prancis Destutt-de-Trèche. Dia menggunakannya untuk merujuk pada ilmu gagasan baru. Secara harfiah, sebuah ideologi yang bertujuan untuk mengungkap asal mula pemikiran dan gagasan sadar. Harapan Detrets adalah bahwa ideologi pada akhirnya akan menikmati status yang sama ilmu mapan seperti zoologi dan biologi. Menurut Karl Marx, bagi Marx, ideologi sama dengan ide-ide penguasa kelas. Ide-ide yang karenanya menjunjung tinggi sistem kelas dan melenggangkan eksploitasi. Di karya awal mereka, The German Ideology, Marx dan Engels menulis sebagai berikut. Gagasan kelas penguasa dalam setiap zaman adalah gagasan penguasa, yaitu kelas yang merupakan kekuatan material yang berkuasa dalam masyarakat. Pada saat yang sama adalah penguasa kekuatan intelektual, kelas yang memiliki alat produksi mental pada dirinya pembuangan, memiliki kendali pada saat yang sama atas alat-alat produksi mental. Tradisi ideologi klasik. Ideologi politik muncul dari transisi dari feudalisme ke kapitalisme industri. Dalam istilah sederhana, ideologi paling awal atau klasik, liberalisme, konservatisme, dan sosialisme dikembangkan sebagai upaya kontras untuk membentuk kemunculan masyarakat industri. Artinya, tema sentral dalam debat ideologis dan argumen selama periode ini dan seterusnya adalah pertempuran antara dua saingan filosofi ekonomi, kapitalisme. Lihat hal ideologi politik dengan demikian memiliki fokus ekonomi yang kuat. Meskipun ada arus ideologi menjadi lebih kaya dan tentunya semakin beragam sejak 1960-an. Paling tidak sebagai akibat dari apa yang disebut ideologi baru seperti feminisme dan hijau politik. Ideologi klasik tetap memiliki kepentingan sentralnya. Dalam proses melakukan hal itu, garis pemisah di antara mereka seringkali kabur. Liberalisme awal mencerminkan aspirasi kelas menengah industri yang sedang naik daun, dan liberalisme dan kapitalisme telah terkait erat. Beberapa pendapat secara intrinsik ditautkan sejak pada awal abad ke-19. Ekonomi liberal yang khas telah berkembang kredo yang dikelola oleh kebajikan laissez-faire. Lihat hal dari akhir abad ke-19 dan seterusnya. Suatu bentuk liberalisme sosial muncul yang lebih terlihat menguntungkan pada reformasi kesejahteraan dan intervensi ekonomi. Kata kunci liberalisme: individualisme, kebebasan orang lain, kesetaraan, dan konstitusionalisme. Liberalisme klasik. Tema sentral liberalisme klasik adalah komitmen pada bentuk ekstrim individualisme. Manusia dipandang sebagai makhluk yang egois dan sangat mengandalkan diri sendiri. Dalam bentuk liberalisme ekonomi, peringkat ini adalah didukung oleh keyakinan yang dalam pasar bebas dan keyakinan bahwa ekonomi akan bekerja saling baik jika dibiarkan oleh pemerintah. Kapitalisme laissez-faire dengan demikian dipandang sebagai jaminan kemakmuran, menjunjung tinggi kebebasan individu, dan sebagai hal ini memungkinkan individu untuk naik dan turun sesuai dengan prestasi memastikan keadilan sosial. Liberalisme modern.
Liberalisme modern dicirikan oleh sikap yang lebih simpatik terhadap negara intervensi. Dari perspektif ini, kebebasan tidak hanya berarti ditanggapi sendiri, yang mungkin menyiratkan tidak lebih dari kebebasan untuk kelaparan. Hal ini terjadi dengan diakuinya intervensi negara, khususnya dalam bentuk kesejahteraan sosial, dapat memperbesar kebesaran individu dari kejahatan sosial yang merusak keberadaan individu. Perhatian mereka adalah penderitaan yang lemah dan rentan. Secara online tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Konservatisme. Ide dan doktrin konservatif pertama kali muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dalam upaya melawan tekanan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme, pertahanan konservatisme yang ditinggalkan berdiri setatan sosial tradisional bentuk konservatisme yang lebih berhati-hati, lebih fleksibel, dan pada akhirnya lebih berhasil dikembangkan di Inggris dan Amerika Serikat yang dicirikan oleh keyakinan Anne Woodward pada perubahan untuk melestarikan. Konservatisme paternalistik. Untaian paternalistik dalam pemikiran konservatif sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip seperti organikisme, hierarki, dan tugas, dan karena itu dapat dilihat sebagai hasil dari konservatisme tradisional sering ditelusuri kembali ke tulisan-tulisan awal dari Benjamin di Israel. Paternalisme mengacu pada kombinasi dari kehati-hatian dan prinsip. Kata kunci konservatisme, tradisi, pragmatisme, ketidaksempurnaan, manusia, organikisme, hierarki, otoritas, properti, dan organisasi. Adapun hak baru mewakili penyimpangan dalam pemikiran konservatif yang berjumlah semacam kontra revolusi melawan pergeseran pasca 1945 menuju antara negara fancy dan penyebaran nilai-nilai sosial liberalisme atau progresif. Namun hak baru tidak begitu banyak merupakan filosofi yang koheren dan sistematis sebagai upaya untuk mengawinkan dua tradisi yang berbeda. Biasanya disebut neoliberalisme dan neokonservatisme. Adapun neoliberalisme adalah versi terbaru dari ekonomi politik klasik yang dikembangkan dalam tulisan ekonom pasar bebas seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman dan filsuf seperti Robert Noyce. Pilar sentral neoliberalisme adalah pasar dan individu. Tujuan utama neoliberal adalah memutar kembali batas-batas negara dalam keyakinan bahwa kapitalisme pasar yang tidak diatur akan menghasilkan efisiensi, pertumbuhan, dan kemakmuran yang meluas. Adapun neokonservatisme menegaskan kembali prinsip-prinsip sosial konservatif abad ke-19. Di atas segalanya, kelompok kanan baru yang konservatif ini ingin memulihkan otoritas dan kembali ke nilai-nilai tradisional, terutama yang terkait dengan keluarga, agama, dan bangsa. Lain aspek neokonservatisme adalah kecenderungan memandang munculnya masyarakat multikultural dan multireligius dengan kepedulian, atas dasar bahwa mereka syarat konflik dan secara inheren tidak stabil. Sosialisme. Meskipun ide sosialis dapat menelusuri kembali ke Leveler dan penggali dari abad ke-17 atau utopia Thomas More atau bahkan Plato Republik, sosialisme tidak terbentuk sebagai kredo politik sampai awal abad ke-19. Sosialisme pertama kali mengartikulasikan kepentingan para pengrajin dan pengrajin terancam oleh penyebaran pabrik, tetapi segera hubungi kelas pekerja industri yang tumbuh. Makanan pabrik dan industrialisme awal tujuannya adalah untuk menerapkan ekonomi kapitalis berdasarkan pertukaran pasar dan menggantikannya dengan sosialis yang kualitatif berbeda masyarakat. Biasanya dibangun di atas prinsip kepemilikan bersama. Itu perwakilan yang paling berpengaruh dari merek sosialisme ini adalah Karl Marx yang ide-ide mereka memberikan dasar bagi komunisme abad ke-20. Merek ini sosialisme memproklamasikan kemungkinan berpindah-pindah damai.
secara bertahap dan hukum sosialisme yang dibawa melalui adopsi jalan parlemen. Reformasi sosialisme didasarkan pada dua sumber. Sosialis revolusioner mengikut contoh Lenin dan Bolshevik, menyebut diri mereka komunis, sementara kaum sosialis reformis yang mempraktikkan suatu bentuk politik konstitusional menerapkan apa yang kemudian disebut demokrasi sosial. Persaingan ini tidak hanya terfokus pada kebagian besar orang cara yang tepat untuk mencapai sosialisme, tetapi juga pada sifat sosialis. Kata kunci sosialisme adalah komunitas, persaudaraan, kesetaraan sosial, kebutuhan kelas sosial, dan kepemilikan bersama. Marxisme. Sebagai sistem teoritisme, Marxisme merupakan alternatif utama dari rasionalisme liberal yang telah mendominasi budaya barat dan penyelidikan intelektual di zaman modern ini. Menarik kesulitan utama dalam menghadapi Marxisme. Perbedaan antara Marxisme sebagai sosial filsafat berasal dari tulisan klasik Karl Marx dan Friedrich Engels, dan fenomena komunisme abad ke-20 yang masuk banyak cara berangkat dari dan merevisi prinsip klasik. Marxisme klasik. Inti dari Marxisme klasik dari Marx adalah filosofi sejarah yang digambarkan Engels sebagai konsepsi materialis tentang sejarah atau sejarah materialisme. Marx berpendapat bahwa dasar ekonomi yang pada dapat mengungkapkan cara produksi atau sistem ekonomi, kondisi atau penentu ideologis dan politik superstruktur. Dalam materialisme, model ini menyiratkan bahwa perubahan historis adalah kerugian dari kontradiksi internal dalam cara produksi yang muncul dalam konflik kelas. Komunisme ortodoks. Ini merupakan ketakutan Lenin bahwa kaum proletariat yang tersier oleh gagasan dan kepercayaan Borgias tidak akan menyadari potensi revolusionernya karena tidak dapat berkembang melampaui kesadaran tradoyan, keinginan untuk meningkatkan kondisi kerja dan kehidupan yang menggulingkan kapitalisme. Pada waktunya, ini partai pelopor atau Lenisis yang terdiri dari kaum revolusioner profesional dan berdedikasi menjadi model bagi partai-partai komunis di seluruh dunia. Akibatnya, Stalin mengubah Uni Soviet menjadi totaliter kediktatoran yang terus bekerja intimidasi sistematis, represi, dan teror. Meskipun ciri-ciri komunisme ortodoks yang lebih brutal tidak bertahan kematian Stalin pada tahun 1953, prinsip inti dari Partai Lenisis, hierarki organisasi dan disiplin, dan Stalinisme ekonomi, kolektivisasi negara, dan perencanaan pusat. Dengan keras kepala menolak tekanan untuk reformasi ini, akibatnya menyerahkan komunisme Soviet ke apa yang tertoski. Neo-Marxisme. Bentuk Marxisme yang lebih kompleks dan halus yang berkembang di Eropa Barat oleh kontras dengan gagasan Soviet yang memekanisme dan sangat ilmiah. Marxisme Barat atau Neo-Marxisme, dengan kata lain, dipandang sebagai manusia, dipandang sebagai pembuatan sejarah, dan bukan hanya sebagai boneka yang dikendalikan oleh kekuatan material. Sementara para ahli teori kritis awal mengutamakan analisis masyarakat yang berbeda, para ahli teori kemudian cenderung memberikan perhatian lebih besar untuk mengungkap ketidaksetaraan dan ekstremisme dalam urusan dunia. Sosial demokrasi. Sosial demokrasi tidak memiliki kohersi teoritis, katakanlah liberalisme klasik atau sosialisme fundamentalis. Padahal yang pertama berkomitmen secara ideologis pasar dan yang terakhir memperjuangkan penyebab kepemilikan bersama. Sosial demokrasi berarti keseimbangan antara pasar dan negara, keseimbangan antara individu dan komunitas. Di jantung sosial demokrasi ada kesepakatan bersama antara di satu sisi penerimaan kapitalisme sebagai satu-satunya mekanisme yang dapat diandalkan untuk menghasilkan kekayaan, dan di sisi lain keinginan untuk mendistribusikan kekayaan sesuai dengan prinsip moral dan bukan pasar. Sosial demokrasi baru. Sosial demokrasi baru, kadang disebut neo-revisionisme atau cara ketiga, adalah istilah yang merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh partai sosial demokrasi di negara mulai dari Jerman, Italia, dan Belanda hingga Inggris dan Baru Selandia
Selandia. Untuk mendamaikan demokrasi sosial gaya lama dengan setidaknya aspek neoliberalisme yang menarik secara elektoral, meskipun sosial demokrasi baru tidak tepat dan tunduk pada sejumlah interpretasi, tema karakteristik tertentu tetap dapat diidentifikasi. Tradisi ideologis lainnya, di mana ideologis lainnya terdiri tradisi muncul sebagai besar bertentangan dengan liberalisme, konservatisme, dan sosialisme. Mereka telah ditandai dengan upaya untuk menantang dan menjungkirbalikkan fitur inti dari tradisi politik barat itu sendiri. Ini berlaku dalam kasus fasisme dan tren tertentu dalam pemikiran ideologi non-barat, terutama politik Islam. Yang pertama, fasisme. Fasisme merupakan pemberontakan melawan gagasan dan nilai yang telah mendominasi pemikiran politik barat sejak Revolusi Prancis. Di kata-kata dari slogan fasis Itali 1789 sudah mati. Nilai-nilai seperti rasionalisme, kemajuan, kebebasan, dan kesetaraan dengan demikian dijungkir-balikan atas nama perjuangan, kepemimpinan, kekuasaan, kepahlawanan, dan perang. Dalam pengertian ini, fasisme memiliki anti karakter. Yang kedua, anarkisme. Tema sentral dalam anarkisme adalah kepercayaan yang politis otoritas dalam segala bentuknya, dan terutama dalam bentuk negara, adalah jahat dan tidak terludah. Anarkis secara harfiah berarti tanpa aturan. Namun demikian, preferensi anarkis untuk masyarakat tanpa kewarganegaraan, di mana individu bebas mengolah mereka urusan sendiri melalui kesepakatan dan kerjasama sukarela, telah dikembangkan atas dasar dua tradisi saingan, individualisme liberal dan komunitarisme sosialis. Anarkisme dengan demikian dapat dianggap sebagai titik perseimbangan antara liberalisme dan sosialisme, bentuk ultraliberalisme dan ultrasosialisme. Yang ketiga, feminisme. Teori feminis dan doktrin ini beragam, tetapi ciri persatuan mereka adalah keinginan bersama untuk meningkatkan melalui cara apapun peran sosial perempuan, tema yang mendasari feminisme. Karena itu, pertama, masyarakat itu bercirikan seksual atau genre ketidaksetaraan, dan kedua, bahwa struktur kekuasaan laki-laki ini dapat dan seharusnya terbalik. Yang keempat, politik hijau. Politik hijau mencerminkan perhatian tentang kerusakan yang terjadi pada alam dengan meningkatnya laju pembangunan ekonomi, diperburuk sejak paruh kedua abad ke-20 oleh munculnya teknologi nuklir, hujan asam, penipisan ozon, pemanasan global, dan sebagainya. Pada dan kecemasan tentang penurunan kualitas eksistensi manusia, dan pada akhirnya keberlangsungan hidup spesies manusia. Yang kelima, kosmopolitisme. Secara harfiah, kosmopolitisme berarti kepercayaan di kosmopolis atau negara dunia. Namun seperti kosmopolitisme politik yang tercermin dalam upaya untuk mendirikan institusi politik global, memiliki referensi terbatas dengan pemikiran kosmopolitas modern karena hubungannya dengan gagasan pemerintah dunia yang ketinggalan zaman. C. Tren ideologis non-barat. Pada asalnya, ideologi politik adalah konstruksi khas barat. Terusan tradisi ideologis berkembang sebagai upaya kontras untuk membentuk kemunculan masyarakat individu. Ide dan teori mereka dibentuk oleh sejarah pengalaman di Eropa dan Amerika Utara. Tren ideologis seperti nasionalisme Arab, sosialisme Afrika, atau Cina. Oleh karena itu, komunisme berarti upaya untuk menerapkan ide-ide barat dalam konteks non-barat, meskipun kadang-kadang doktrin barat juga terjerat dengan nilai-nilai dan gagasan asli. Pasca kolonialisme. Meski demikian, upaya yang lebih eksplisit memberikan ideologi politik non-barat identitas muncul dari tren yang terkait dengan postkolonialisme. Itu ciri khas postkolonialisme adalah berusaha memberi yang non-barat dunia suara politik yang khas terpisah dari khususnya universalitas, prestasi liberalisme dan sosialisme. Fundamental agama. Namun demikian, pasca kolonialisme telah diekspresikan secara paling paksa melalui kebangkitan terutama sejak akhir 1970-an dalam fundamentalisme agama dan kebanyakan penting fundamentalisme Islam atau politik Islam, gagasan bahwa keyakinan yang kuat dan
militan bahwa keyakinan Islam merupakan prinsip utama kehidupan sosial dan politik pertama kali muncul dalam tulisan para pemikir seperti Syekh Qutb dan melalui aktivitas Ikhwanul Muslimin. Tujuan mereka adalah mendirikan negara Islam berdasarkan prinsip hukum Islam. Nilai-nilai Asia selama tahun 1980-an sampai 1990-an, misalnya gagasan yang disebut nilai-nilai Asia, semakin populer, didorong oleh munculnya Jepang sebagai negara adidaya ekonomi dan keberhasilan ekonomi harimau Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, dan Singapura. Meskipun tidak menolak gagasan hak asasi manusia universal, nilai-nilai Asia menarik perhatian pada perbedaan yang seharusnya antara sistem nilai Barat dan Asia. Menyoroti sejauh mana hak asasi manusia secara tradisional dibangun atas dasar asumsi Barat yang memihak secara budaya. Di luar dualisme, tren ideologi non-Barat alternatif telah kontras dengan non-dualistik. Penekanan ditemukan dalam beberapa tradisi filosofis non-Barat dengan keteguhan dualisme filsafat Barat konvensional. Aristoteles menegaskan hal ini segala sesuatu memiliki entitas yang tidak dapat kurang diekspresikan melalui gagasan bahwa semuanya harus menjadi atau tidak. Dengan demikian dapat dikontraksikan dengan filsuf Buddha Nagarjuna sekitar 150-250 Masehi, doktrin sunyata atau kekosongan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.